Pak, sebelum jalan saya kasih pembukaan dulu. Ya, di sini ada yang namanya super driver skill, ada yang namanya daily inspection condition, metode pengecekan kendaraan. Ini metode pengecekan saat sebelum Bapak berangkat berkendara atau melakukan pekerjaan. Ada yang dinamakan balok Pak, B-nya apa? Bodi dan ban, A-nya air, L-nya listrik, O-nya oli, K-nya kelengkapan dan kertas. Di sini ada tiga metode pengecekan Pak. Yang pertama, bodi dan ban untuk harian, cek kerusakan bodi, ya, tekanan ban, kondisi karet, wiper. Nah, dan untuk mingguan periksa secara teliti kondisi ban, dan untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Usahakan Bapak sebelum berangkat cek Pak, apakah ada kerusakan bodi, karet, penyok atau dengan yang lain. Jika ada kerusakan pada unit, segera info ke pihak operator, ya, biar tidak ada yang namanya miskomunikasi. Dan yang kedua, untuk hari cek tekanan ban Pak. Nah, di sini Bapak wajib mengecek tekanan ban. Nah, jika dirasa untuk tekanan ban kurang, nanti bisa Bapak bisa menambahkan tekanan ban atau angin di belakang di situ ada tegangan. Itu lengkap Pak. Nanti Bapak bisa minta pergantian lampu dan yang lain-lain. Nah, untuk yang ketiga kondisi ban Pak, ya. Untuk kondisi ban, dicek kondisi bannya apakah retak atau tidak. Kalau retak, segera laporkan di tim operasional atau tugas yang berjaga. Terus kondisi karet wiper dan kaca sama seperti ban tadi, usahakan dicek. Jika tidak layak, segera info ke pihak yang bertugas. Untuk air, periksa air radiator untuk hariannya. Untuk mingguan, periksa air wiper, dan untuk yang bulanan, periksa kebocoran sambungan-sambungan. Untuk listrik, untuk harian, periksa lampu-lampu. Untuk mingguan, periksa sambungan aki atau air acu, dan untuk bulanan, periksa air aki atau acu. Untuk oli, untuk harian, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan. Untuk mingguan, cek level oli mesin, dan untuk bulanan cek level oli kardan dan level oli rem. Untuk kelengkapan dan kertas seperti P3K, kunci dan dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan, KIR, IPN, STNK, sertifikat pengawan, dan ban serep. Nah, utamakan ini dicek Pak sebelum berangkat ya. Jika ada kendala pada unit, segera infokan ke pihak operasional biar segera dilakukan tindakan atau servis. Ada yang namanya defensive driving. Defensive driving adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Apa tujuan defensive driving? 1. Tidak menjadi penyebab kecelakaan. 2. Tidak menjadi pemicu kecelakaan. Dan 3. Tidak terlibat dalam kecelakaan. Ini adalah contoh potensi gambar kecelakaan: tikungan tajam, ya, pesepeda motor sen kanan belok kiri, persimpangan jalan, mobil atau truk overload, dan pesepeda motor yang berbelok secara mendadak. Ada yang namanya 5 langkah dasar defensive driving di jalan. 1. Pahami dinamika kendaraan. 2. Jaga jarak aman atau zona mengemudi. 3. Selalu awasi kondisi sekitar. 4. Waspadai blind spot. Dan yang kelima, hindari distraksi dan paham marka. Pahami dinamika kendaraan. 1. Panjang kendaraan. 2. Lebar kendaraan. 3. Tinggi kendaraan. 4. Ground splitter kendaraan.
5. Bobot maksimal muatan kendaraan. 6. Aerodinamis kendaraan. 7. Fungsi panel instrumen kendaraan. 8. Wheelbase. 9. Jarak sumbu roda. Jaga jarak aman atau zona mengemudi. Metode 4 detik seperti 1000-1, 1000-2, 1000-3, 1000-4 diterapkan kendaraan light truck dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi di malam hari ditambahkan 1 detik. Selanjutnya untuk kondisi hujan ditambahkan 2 detik. Awasi kondisi di sekitar. Penggunaan kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi sehingga lebih antisipatif. Waspadai blind spot. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tak terpantau jangkauan mata. Dan kaca spion. Cek kaca spion setiap 5-8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Distraksi dan pahamaka. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta sampai mengantuk ataupun mabuk. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan hingga 3%. Tips saat menyalip kendaraan. 1. Pastikan di jalur yang tepat. 2. Jaga jarak aman. 3. Lihat kaca spion. 4. Beri tanda lampu sen. 5. Jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Tips aman mengemudi. Tangan kiri di angka jarum jam 9 dan tangan kanan di angka jarum jam 3. Memegang kemudi yang benar dapat mengurangi cedera pada jari tangan Anda. Pastikan safety belt terpasang dengan benar untuk keselamatan. Atau yang namanya sakral peduli pelopor N. Sakral wajib dipahami, dijiwai dan dijaga nama baiknya. Peduli niat berdoa, berupaya secara konsisten, komitmen, mengemudi dengan cara yang aman karena keselamatan adalah harga diri yang paling utama. 4. Teladan bagi orang banyak serta menjadi kebanggaan keluarga, pimpinan, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, selesai karena bisa menyebabkan hilangnya rezeki, kesehatan, dan nyawa. Nah, ini adalah contoh dari driving yang harus Bapak jalankan di setiap harinya. Dan untuk ada beberapa MI lain. Ini ada yang namanya MI overspeed Pak ya. Ini ada ya Pak, unit CDL 300, CDE dan CDE. Untuk jalanan bebas hambatan atau tol itu 80 km per jam. Dan untuk jalan antar kota atau lintas provinsi itu 60 km per jam. Dan untuk kawasan perkotaan itu 50 km per jam. Dan yang terakhir kawasan pemukiman penduduk itu 30 km per jam. Usahakan dijalankan Pak ya, dan jangan sampai melebihi overspeed 80 km per jam. Untuk punishment atau melakukan overspeed di atas 80 km per jam itu akan berakibat fatal atau tidak bisa bekerja di area 2. Itu sih Pak. Jadi saya